Inter Milan telah resmi menjalin kemitraan dengan Betsson Sport sebagai sponsor utama untuk jersey mereka musim depan. Nerazzurri mengonfirmasi dimulainya kemitraan baru dengan perusahaan taruhan asal Swedia tersebut dalam pengumuman di situs resmi klub. Seperti diketahui, Inter telah mengalami beberapa perubahan signifikan pada sponsor kaos setelah berakhirnya kemitraan jangka panjang dengan Pirelli pada musim panas 2021. Nerazzurri terakhir kali menjalin kerjasama dengan Paramount Plus untuk mengisi bagian depan jersey mereka pada musim lalu. Namun kesepakatan dengan Paramount hanya berlangsung 1 tahun dan kini kemitraan tersebut sudah harus berakhir di musim panas ini. Oleh karena itu, Inter dengan cepat bergerak untuk mencapai kesepakatan dengan Betsson Sport sebagai sponsor kaos utama mulai musim depan. Nerazzurri telah secara resmi mengumumkan kemitraan dengan perusahaan taruhan online asal Swedia tersebut, yang dikabarkan akan berlangsung selama 4 tahun bernilai 30 juta euro per musim. Laporan mencatat, Inter adalah klub pertama di Serie A yang menggunakan Betsson sebagai sponsor utama. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta telah berjanji tidak akan melakukan penjualan pemain besar-besaran di jendela transfer musim panas ini. Marotta menyatakan komitmennya bahwa Inter akan lebih kompetitif pada musim depan, sehingga tidak akan mengorbankan pemain kunci seperti musim panas sebelumnya. Berbicara kepada Sky Sport Italia setelah jendela transfer Serie A resmi dibuka, Marotta juga menyampaikan rencana Inter di bursa transfer musim panas ini. Tidak ada yang khusus, dan kami bertindak sangat cepat berkat kerja hebat Piero Ausilio serta Dario Baccin, ujar sang presiden seperti dilansir FC Inter 1908. Kami telah mengontrak Zielinski dan Taremi dengan status bebas transfer, sehingga tim ini sudah kompetitif, dan sekarang kami harus mendatangkan seorang kiper yang bisa jadi adalah Josep Martinez. Kemudian tim ini siap berangkat kecuali sesuatu terjadi secara tidak terduga, mengingat keindahan dari sepak bola adalah hal yang tidak dapat diprediksi. Kami tidak harus melakukan penjualan besar-besaran di musim panas ini dikarenakan kami sangat tenang berkat Oaktree Capital. Dan ketika saya berbicara tentang ketidakpastian, maka hal itu terkait perekrutan pemain dan bukan penjualan. Kemudian mengenai perpanjangan kontrak Simone Inzaghi, kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan sang pelatih dan negosiasi sedang berlangsung. Dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya, Inzaghi pantas mendapatkan hal tersebut. Namun kami juga harus berpikir dan bertindak secara adil sehingga wajar jika ada perbedaan pendapat. Saya yakin ini akan berakhir dengan kebahagiaan kedua belah pihak. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries kini semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya dengan klub di musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa keinginan sang pemain akan sangat menentukan dalam putaran pembicaraan kontrak baru berikutnya. Dalam beberapa pekan terakhir, banyak ketidakpastian terkait masa depan Dumfries bersama La Beneamata. Nerazzurri telah berupaya untuk mengikat Dumfries dengan kesepakatan baru mengingat kontrak sang pemain hanya tersisa 1 tahun lagi. Akan tetapi kedua pihak tidak kunjung menemukan kesepakatan dalam beberapa putaran negosiasi yang telah dilakukan. Nerazzurri bersedia mengalokasikan 4 juta euro bersih per musim dalam hal gaji, sedangkan Dumfries bertahan dengan tuntutannya sebesar 5 juta euro bersih per musim. Maka dari itu, Inter tidak ingin menunggu lama dan siap menggelar pertemuan yang menentukan untuk menyelesaikan masa depan sang pemain. Jika pada akhirnya Dumfries tidak menyetujui persyaratan kontrak baru, maka Inter siap menjualnya di musim panas atau mempertahankan sang pemain tanpa menandatangani perpanjangan kontrak. Namun Gazzetta mengonfirmasi bahwa situasinya kini telah berubah dikarenakan keinginan sang pemain sendiri. Mantan pemain PSV itu mengaku bahagia dan ingin bertahan di klub, sehingga ia akan menginstruksikan agennya untuk mencoba dan menemukan kesepakatan dengan Inter. Dumfries dikabarkan siap menerima persyaratan, meskipun Inter tidak berniat menaikkan tawaran mereka secara signifikan. Dengan demikian, Inter akan mempercepat pembicaraan kontrak begitu sang pemain menyelesaikan tugas bersama negaranya di kompetisi Euro. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan berharap bisa menyumbang lebih banyak gol dan assist lagi untuk klubnya musim depan. Seperti diketahui, Mkhitaryan telah mengukuhkan dirinya menjadi pilar penting di skuad Inzaghi dalam 2 musim terakhir. Kerja keras sang pemain di kedua sisi lapangan menjadi kunci dalam 2 hal, yakni membentuk trio lini tengah yang solid bersama Barella dan Calhanoglu, serta memiliki pemahaman yang kuat bersama Di Marco dan Bastoni di sayap kiri Inter. Pemain asal Armenia itu berhasil menorehkan 8 assist yang menunjukkan produktivitasnya masih cukup dibutuhkan di sepertiga akhir lapangan, meskipun ia hanya mampu mencetak 2 gol musim lalu. Berbicara kepada Armenia Soccer,
Mkhitaryan menyampaikan pendapatnya menjelang musim ketiganya mengenakan seragam Inter. "Saya selalu menjadi pemain yang mengincar hasil maksimal, dan terus seperti itu, terlepas dari posisi yang saya mainkan," ujar Mkhitaryan seperti dilansir FC Inter 1908. "Saya minta maaf dikarenakan hanya mencetak 2 gol musim lalu, dan saya tahu seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Tetapi saya tidak mengeluh mengingat tujuan umum kami sebagai sebuah tim adalah memenangkan gelar, dan itu yang sudah kami lakukan. Saya juga merupakan pemain dengan asis terbanyak di antara rekan satu tim, namun ambisi pribadi saya selalu tinggi, dengan ingin mencetak dan membantu lebih banyak gol lagi pada musim depan." Striker Genoa, Albert Gudmundsson tetap menjadi target besar Inter selama 2 bulan ke depan. Tuttosport melaporkan bahwa perburuan Nerazzurri terhadap pemain asal Islandia tersebut akan sedikit banyak menentukan jendela transfer mereka mulai saat ini. Inter telah melakukan banyak pekerjaan di musim panas ini meskipun jendela transfer Serie A baru dibuka pada hari Senin kemarin. Nerazzurri mendatangkan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi dengan status bebas transfer, serta Josep Martinez yang akan segera menyelesaikan kepindahannya dari Genoa. Tentu saja masih banyak yang bisa dilakukan Inter musim panas ini, yang salah satunya adalah menjual dan mencari pengganti jika Dumfries memilih untuk hengkang. Selain itu, akan ada banyak kesepakatan yang harus dilakukan dalam hal peminjaman pemain muda dan sejenisnya. Namun semua ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan upaya Inter untuk mendapatkan Gudmundsson dalam hal bisnis kelas atas. Inter telah menganggap mantan striker AZ Alkmaar berusia 26 tahun itu sebagai profil yang tepat untuk menambah daya gedor serangan mereka musim depan. Akan tetapi Inter harus melakukan banyak hal untuk merekrut sang striker dikarenakan harganya yang tidak murah. Tidak diragukan lagi bahwa Inter ingin merekrut Gudmundsson di musim panas ini juga. Namun ada pertanyaan tentang apakah mereka akan berhasil atau tidak dalam 2 bulan ke depan, mengingat banyak persaingan untuk mendapatkan tanda tangan sang striker. Calon kiper Inter Milan, Josep Martinez dinilai memiliki beberapa persamaan penting dengan Andre Onana terkait transfer mereka bersama La Beneamata. Menurut pandangan Tuttosport, salah satu kemiripan antara kedua pemain tersebut adalah sama-sama merupakan lulusan Akademi Barcelona. Hal tersebut mungkin menggambarkan fakta bahwa keduanya merupakan kiper modern yang lebih nyaman bermain dengan bola di kaki mereka. Selain itu, tujuan Inter merekrut Onana pada musim panas 2022 adalah untuk menjadi cadangan Handanovic dalam jangka pendek dan kemudian menjadi kiper utama untuk jangka panjang. Namun di luar perkiraan, Onana tidak membutuhkan waktu lama untuk segera menggantikan Handanovic. Kiper asal Kamerun tersebut tampil mengesankan di musim debutnya terutama di ajang Liga Champions sehingga menarik minat transfer dari Manchester United. Red Devil mengontrak Onana dengan kesepakatan besar hanya 1 musim setelah Inter mendatangkannya secara gratis. Hal itu pun membuat Nerazzurri bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Dan alih-alih merekrut kiper muda pada musim panas lalu, Inter malah memilih untuk merekrut Yann Sommer yang sudah berusia 35 tahun. Akan tetapi Sommer mampu melakukannya dengan sangat baik di musim pertamanya di Inter dengan membantu Nerazzurri meraih bintang kedua yang sangat bersejarah. Sommer memang masih menjadi kiper utama musim depan, namun mengingat usianya yang akan memasuki 36 tahun, maka ia tidak akan bisa mempertahankan perannya selama beberapa tahun mendatang. Dengan demikian, Inter mendatangkan Martinez dengan tujuan yang serupa sehubungan dengan Sommer, seperti saat Onana menggantikan Handanovic pada tahun 2022. Striker Inter Milan, Sebastiano Esposito telah menunda peminjamannya ke Empoli dikarenakan masih ada kemungkinan untuk kembali ke Sampdoria. Tuttosport melaporkan bahwa Empoli sudah melakukan negosiasi dengan Inter selama lebih dari seminggu, dan kedua klub telah menyusun semua detail kesepakatan untuk kepindahan sang striker. Klub asal Tuskan tersebut siap mengontrak Esposito dengan status pinjaman awal selama 1 musim yang berisi opsi pembelian secara permanen. Namun laporan mencatat bahwa Esposito sendiri belum berkomitmen untuk pindah ke Empoli, dan masih mempertimbangkan untuk kembali ke Sampdoria. Esposito tetap memiliki rasa ketertarikan terhadap Sampdoria meskipun klub tersebut berada di Serie B. Dengan demikian, kembali ke Sampdoria juga menjadi kemungkinan bagi Esposito di musim panas ini. Di sisi lain, Sampdoria juga tertarik pada 4 pemain Inter lainnya, yakni Francesco Pio Esposito, Mattia Zanotti, Filip Stankovic dan Aleksandar Stankovic. Klub asal Argentina,
River Plate berupaya keras untuk merekrut Waking Korea dari Inter di musim panas ini dengan biaya yang relatif murah. Gazeta.it melaporkan bahwa River Plate berharap situasi kontrak sang striker di Inter dapat memungkinkan mereka mengontraknya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Seperti diketahui, Korea akan kembali ke Inter musim panas ini setelah berakhirnya masa pinjaman bersama Marseille. Kontrak sang striker bersama Nerazzurri saat ini hanya tersisa 1 tahun dan ia juga tidak masuk rencana klub untuk musim depan. Maka dari itu, Inter harus menjual Korea di musim panas ini untuk menghindari kehilangan sang pemain secara gratis pada bulan Juni 2025. Laporan mencatat bahwa alasan inilah yang membuat River Plate berharap dapat mengontrak Korea dengan biaya yang kecil. Namun Inter tetap ingin memaksimalkan harga sang striker dikarenakan mereka juga ingin mengumpulkan dana untuk perekrutan pemain lainnya. Inter Milan dikabarkan tidak ingin menjual gelandang muda berbakat mereka Valentin Carboni di musim panas ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri kemungkinan lebih memilih untuk kembali meminjamkan pemain Argentina itu musim depan. Carboni benar-benar telah menemukan tempatnya di level senior selama 12 bulan terakhir setelah tampil mengesankan saat dipinjamkan ke Monza. Pemain berusia 19 tahun itu juga menunjukkan penampilan menjanjikan selama memperkuat timnas Argentina di Copa America 2024. Meski demikian, Carboni tampaknya tidak mendapat tempat di tim senior Inter untuk musim depan, mengingat lini tengah Nerazzurri kini sudah lengkap seiring kedatangan Piotr Zielinski. Maka dari itu, Nerazzurri kemungkinan besar akan kembali meminjamkan sang pemain daripada harus menjualnya di musim panas ini. Beberapa klub seperti Atalanta, Fiorentina, Lazio dan sejumlah klub di Premier League sangat tertarik untuk merekrut Carboni yang dibanderol seharga tidak kurang dari 30 juta euro. Namun laporan mencatat bahwa prioritas Inter adalah mempertahankan sang pemain dan cenderung untuk kembali meminjamkannya. Inter Milan dikabarkan sedang mengharapkan tawaran besar untuk Waking Korea, Andre Radu dan Marko Arnautovic dari klub-klub Arab Saudi. Tuttosport melaporkan bahwa Fahad Al-Karnisarih telah berkunjung ke markas Inter pada hari Kamis yang lalu. Sarih adalah perwakilan dari agensi 11 manajemen yang sering menjadi perantara dalam transaksi yang melibatkan Liga Arab Saudi. Laporan mencatat bahwa kedua pihak berharap mereka dapat melakukan beberapa bisnis dengan klub Arab Saudi pada musim panas ini. Dalam hal ini, Inter ingin menghasilkan dana besar dengan menjual beberapa pemain yang kontraknya akan berakhir pada Juni tahun depan, seperti Marko Arnautovic, Waking Korea dan Andre Radu. Dalam kasus Arnautovic, Inter dikabarkan tidak akan memaksa untuk menjualnya dan bersedia mempertahankan sang striker hingga kontraknya berakhir tahun depan. Namun jika ada tawaran yang menguntungkan kedua pihak, maka Inter akan mempertimbangkan melepas mantan pemain Bologna tersebut. Kepergian Arnautovic di musim panas ini tentu akan membuka jalan bagi Inter untuk merekrut striker incaran mereka seperti Albert Gudmundsson. Sementara itu, Nerazzurri juga berharap tawaran besar dari klub-klub Arab Saudi untuk Korea dan Radu yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Marseille dan Bournemouth. Kontrak kedua pemain hanya tersisa 1 tahun lagi sehingga Inter tentu ingin menjual keduanya secara permanen.